Halo Sobat Traveling, kalian pasti sudah tahu saya berada di kota mana. Ya, saya berada di kota Makassar, di mana kota yang sangat terkenal dengan kulinerannya, seperti coto, palu basah, pisang hijau, dan kondro. Selain terkenal dengan kulinerannya, Makassar juga terkenal dengan wisata bersejarahnya, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini berlokasi tidak jauh dari pusat kota Makassar dan berada dekat Pantai Losari, tepatnya di Jalan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang. Dengan demikian, benteng ini sangat mudah diakses. Benteng Rotterdam adalah salah satu daya tarik wisata utama di kota Makassar. Benteng ini sangat besar dan memiliki beberapa gedung-gedung, sehingga butuh waktu lama untuk berjalan mengelilinginya. Benteng ini peninggalan kerajaan Goa Tallo, dibangun pada abad ke-16 oleh Raja ke-9 Goa, Hi Mandrigao Daeng Bonto Karaeng Lagiung Tumpak Risi Panglonna. Pada awalnya, bahan bangunan benteng ini adalah tanah liat, tetapi pada masa pemerintahan Raja ke-14 Goa, Sultan Alauddin, bahan bangunan digantikan menggunakan kars yang berasal dari Maroc. Pada masa itu, benteng ini bernama Benteng Ujung Pandang dan diambil alih oleh Belanda dan berubah nama menjadi Benteng Rotterdam. Benteng ini terdiri dari beberapa bangunan. Yang pertama, bangunan A. Berdasarkan dokumen foto lama, diketahui bahwa ruang atau bagian pusjaga telah mengalami perubahan bentuk dalam beberapa waktu. Foto pada tahun 1915 memperlihatkan gerbang benteng terdiri atas 3 lapis, namun saat ini hanya 2 lapis. Yang kedua, bangunan B. Dahulu bagian atas bangunan ini dipergunakan sebagai tempat perwakilan dagang dan bagian bawah difungsikan sebagai sel bangunan tersebut, menunjukkan gaya arsitektur Renaissance. Yang ketiga, bangunan D. Bangunan ini merupakan bangunan tertua di antara bangunan di dalam benteng, didirikan pada tahun 1686 sebagai tempat tinggal Cornelius Spellman. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Jumlah ruangan lantai dasar adalah 10 buah, lantai 2 sebanyak 5 buah, dan lantai 3 hanya 1 ruangan. Yang keempat, bangunan J. Dahulu bangunan ini digunakan sebagai tempat bagi pemegang buku garnising. Setelah direhabilitasi tahun 1976, kemudian bangunan ini digunakan sebagai kantor bidang pendidikan masyarakat. Masa sekarang bangunan ini dijadikan sebagai perpustakaan pada lantai 2. Pada bagian tengah terdapat pintu keluar yang sudah tidak digunakan lagi. Bangunan K. Dahulu bangunan ini digunakan sebagai balai kota. Setelah direhabilitasi pada tahun 1976, bangunan ini digunakan sebagai kantor Sewaka Sejarah dan Purbakala wilayah Sulawesi Selatan, lalu berganti menjadi BPCB Sulawesi Selatan. Yang keenam, bangunan L. Bangunan ini berarsitektur Renaissance dengan bentuk segi 4 panjang, terdiri dari 2 lantai.
Yang ketujuh, bangunan M. Dahulu, bangunan ini merupakan gudang dan menjadi pusat perdagangan Belanda. Setelah direhabilitasi pada tahun 1974, keseluruhan bangunan difungsikan sebagai gedung Museum Lagaligo sampai sekarang. Sekian dari saya, Hasbi Al-Kadri, pamit undur diri.